illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat surah Al-Adin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur nikmat kita. Kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa hari yang kelima, malam ke-6 ya. Mudah-mudahan puasa kita mulai hari pertama ini sampai saat ini, tarawih kita, tilawah kita, ya tadarus kita, sedekah kita itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholawat serta salam jatuhkan kepada junjungan kita, baginda kita, panglima kita, Rasulullah SAW, yang telah mendidik kita hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Baik, ikhwah sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini untuk program online ya yang diadakan oleh Syarikat Islam Politik, kita sudah memasuki sesi yang ke-6. Dan insya Allah untuk sesi ke-6 ini tema kita yaitu berislam kafah, internalisasi akhlak mulia, yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Hakim. Nanti karena Al-Ustadz Abdul Hakim masih mengisi ceramah, nanti akan ada pengantar dulu langsung dari Ustadz Fuad Amsari. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah alamin. Untuk menambah keberkahan program online kita di malam hari ini, kita buka dulu dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan terlebih dahulu, alhamdulillah kajian program SIP online ini kita sudah memasuki sesi yang ke-6. Untuk sesi yang pertama sampai sesi kelima, mungkin Bapak Ibu yang belum bisa hadir atau belum bisa menyaksikan, tenang saja, panjenengan semua bisa melihat ya rekamannya, nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya Syarikat Islam Politik. Ya, panjenengan nanti semuanya silakan bisa mengikuti mulai rangkaian sesi yang pertama hingga sampai kelima. Dan untuk sesi-sesi yang berikutnya, tenang saja, kita akan tetap upload ya kajian kita ini di channel YouTube Syarikat Islam Politik. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Fuad yang nanti akan memberikan pengantar terlebih dahulu sebelum nanti akan diisi oleh Ustadz Abdul Hakim. Baik Bapak sekalian, perlu saya sampaikan, kita alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Insya Allah kajian program SIP online ini tetap berjalan ya. Tetap kita mulai jam 8 dan insya Allah nanti selesai jam pukul 9. Jadi Bapak Ibu sekalian yang selalu istiqomah hadir dalam kajian setiap Sabtu program online ini, kita selama Ramadan tetap kajian kita laksanakan ya, mulai pukul 8 hingga nanti insya Allah pukul 9 sudah selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti ada materi dari Ustadz Abdul Hakim, sambil menunggu beliau untuk mengisi beliau masih ada ini ya, isi taraweh, kita saksikan dulu, kita dengarkan dulu pengantar dari Ustadz Fuad Amsari. Monggo Ustadz, tafadhol maskur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Bapak Abdul Hakim, Ustadz kita juga sudah mulai masuk ini. Ya, juga, alhamdulillah. Ya. Jadi selamat datang ini Ustadz Abdul Hakim. Saya akan memberikan pengantar sebentar sambil menunggu beliau ready online gitu. Jadi saudara sekalian, saya mengulangi sebentar bahwa program Syarikat Islam Politik salah satunya adalah ini, ngaji yang disebut sebagai pembelajaran intisari berislam
kafah. Nah, kita ingin supaya kita itu tidak terjebak kepada suatu pemahaman yang salah terkait dengan masalah Ramadan ini. Pemahaman yang salah yang kemudian membuat segala sesuatunya tidak maksimal gitu ya. Bahkan bisa counterproduktif gitu. Di dalam kehidupan kita itu ada satu ilustrasi yang gampang begini. Ilustrasi yang gampang. Untuk kita itu sehat, untuk kita itu bisa menjadi sehat, kita perlu makan dan perlu minum. Nah, jangan lupa, untuk bisa sehat kita perlu makan dan perlu minum. Tatkala datang suatu saat ada keberkahan yang luar biasa, dihidangkan banyak di sekitar kita. Tapi ternyata kita hanya memilih berbanyak-banyak makan makanan. Kita tidak minum. Karena kita tidak menyadari pentingnya minum. Apakah di saat yang seperti itu kita mendapatkan kemanfaatan yang maksimal untuk kesehatan kita? Itu yang dinamakan sebagai fallacy. Fallacy adalah persepsi yang false, persepsi yang salah terhadap menghadapi dalam kehidupan kita ini. Di bulan Ramadan kita dikasih Allah keberkahan. Banyak keberkahan. Tapi sayangnya umat Islam memanfaatkan keberkahan itu tidak proporsional. Mengutamakan yang ritual. Dimensi mahdonya. Hablum minallahnya. Dia meninggalkan atau mengabaikan sisi lain dari Islam yang tidak kalah pentingnya di dalam hidup manusia dan di dalam penilaian oleh Allah terhadapnya. Seperti tadi saya katakan, kita diberikan keberkahan penuh segala macam di sekitar kita, tapi yang kita ambil makanan saja. Kita makan sebanyak mungkin, minumnya tidak kita sentuh. Apakah kita menjadi sehat? Itu bisa disebut sebagai Ramadan fallacy. Salah konsepsi mengenai keberkahan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Salah satu keberkahan yang banyak diabaikan umat Islam itu adalah perbaikan perilaku. Perbaikan perilaku. Padahal itu adalah bagian dari perintah Allah. Dan yang kedua adalah kebersamaan yang benar. Kebersamaan yang benar. Itu diabaikan. Apalagi kalau kebersamaan itu sudah dikaitkan dengan masalah yang menentukan nasib manusia, yaitu masalah kebijakan-kebijakan publik. Kepemimpinan di dalam masyarakat plural. Diabaikan. Dia masih bersama dengan kelompok-kelompok yang tidak mempunyai orientasi untuk Islam. Dia mengabaikan perilaku yang mulia, mendewakan kemegahan, kemewahan,
bahkan banyak melakukan kemungkaran, yang disantap makanan saja, makan saja. Dalam bentuk ibadah mahdonya, dia tidak minum. Minum diabaikan oleh dia. Apakah sekian sehat itu orang? Tidak. Saya ingin sampaikan ini sebagai bagian dari peringatan bahwa berislam itu harus utuh. Berislam itu harus kafah. Berislam itu totalitas. Jangan hanya makan, tapi minumlah. Nah, bentuk-bentuk ini yang sering juga dilupakan oleh para ulama, ustadz, pengajar-pengajar Islam yang didorong di bulan Ramadan hanya mahdhonya saja. Yang ghairul mahdhonya tidak tersentuh. Ghairul mahdhoh dalam bentuk perilaku yang benar. Stop kemungkaran. Dan yang kedua adalah bersama dengan kelompok yang salah. Kelompok yang tidak memihak kepada Islam. Organisasi massa, partai politik yang tidak mempunyai orientasi Islam. Dia tutup saja. Itu yang saya mengatakan, apakah seperti itu akan penuh keberkahan hidupnya. Itu saudara inti dari Islam kafah. Seluruh yang diperintah Allah harus kita kerjakan. Yang saya ringkas dalam bentuk contoh yang sederhana, bahwa hidup itu tidak hanya makan, tapi harus minum. Dan olahraga. Keberkahan Ramadan harus dikuatkan. Bukan hanya sisi makanan, tapi minum juga yang disentuh. Olahraga juga harus disentuh. Dalam artian operasionalnya, jangan ibadah mahdhonya saja. Ibadah yang ghairul mahdhoh. Perilaku yang mulia. Kebersamaannya dengan kelompok-kelompok yang mendukung Islam. Meninggalkan kelompok-kelompok yang tidak mendukung Islam. Apalagi kelompok itu anti-Islam. Kalau itu tidak kita lakukan, kita tidak sehat. Kita tidak sehat. Jangan terjebak oleh Ramadan fallacy. Persepsi keliru dalam keberkahan Ramadan. Saya kira itu catatan saya sebagai pengantar. Pak Ustadz Hakim, ini Saudara Wo, saya kira begitu saudara moderator. Silakan diteruskan. Saya tutup pengantar saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Ustadz Fuad yang tadi sudah menyampaikan Ramadan. Jadi perlu saya ringkas sedikit tentang jangan sampai terjebak dengan Ramadan policy, yang dimana kita hanya mementingkan ibadah mahdhoh, tapi juga yang perlu kita perhatikan ibadah ghairul mahdhohnya ya, terkait perbaikan perilaku dan juga kebersamaan kita dengan kelompok-kelompok yang benar-benar mementingkan tentang tujuan dari Islam itu sendiri. Nah, itu tadi yang sempat saya ringkas dari pengantar dari Ustadz Fuad. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Abdul Hakim sampun rawuh. Assalamualaikum Ustadz Hakim. Bisa di alhamdulillah Ustadz, bisa cek dulu Ustadz audionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, sudah jelas Ustadz. Monggo Ustadz untuk pengantar materi malam hari ini, monggo Ustadz bisa disampaikan. Alhamdulillah saya sapa dulu Ustadz, sudah ada Ibu Saptawati Rahayu, Pak Anton, Pak Nazar, dan Pak Tutuk Wibowo sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Hakim. Monggo Ustadz Hakim, tafadhol Mas Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara saya agak sedikit terganggu. Terlalu banyak ceramah ini Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulih. Kita bersyukur hari ini kita telah melewati hari kelima dari Ramadan 1442 Hijriah ini. Tentu kita berharap 5 hari itu akan menjadi ibadah yang terus membuat kita istiqomah. Tentu tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah, karena itu adalah satu kesatuan. Salah satu makna pesan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan Islam secara integratif, secara integral. Mengamalkan ibadah mahdhah dan tentu juga ibadah ghairu mahdhah. Karena itu marilah kita terus menjaga agar Ramadan ini dapat kita amalkan. Amal-amal utama Ramadan, baik dalam rangka menunaikan kewajiban hablum minallah maupun kewajiban hablum minannas. Semoga ibadah kita akan menjadi wasilah, khususnya ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini, wasilah untuk membangun keumatan, menjadi umat wahidah, menjadi umat yang berjuang untuk mewujudkan izzul Islam wal muslimin. Malam ini saya mendapat amanah yang cukup berat, yakni menguraikan salah satu tema Islam, yakni dimensi akhlak Islam. Bagaimana kita bisa menginternalisasi akhlak Islam itu dalam kehidupan. Seperti kita pahami, akhlak Islam itu adalah refleksi dari kualitas akidah seorang muslim, akhlak Islam itu cerminan bagaimana seorang mukmin memiliki
persepsi yang benar tentang akidah, tentang syariah, dan dia amalkan dalam semua aspek kehidupan, sehingga amal-amal itu bernilai ibadah, hablum minallah dan hablum minannas. Sebab akhlak itu cerminan bagaimana kualitas kita sebagai Abdullah, sekaligus juga kualitas kita sebagai khalifah. Karena itu akhlak seorang muslim pasti dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak muslim bahkan juga cerminan betapa dia seorang mukmin selalu menjadikan Rasulullah sebagai uswah, uswatun hasanah. Sebab Al-Quran sendiri dalam surat Al-Ahzab menegaskan betapa Allah mengutus Nabi sekaligus untuk menunjukkan betapa Rasulullah itu adalah sosok Nabi yang mutlak harus dijadikan sebagai contoh teladan dalam semua dimensi kehidupan. Sehingga tidak hanya kita jadikan aktivitas ibadah mahdhah Rasul yang kita ladani, tetapi juga bagaimana kita bisa mencontoh Nabi dalam melakukan aktivitas dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan semua dimensi kehidupan lainnya. Akhlak Islam itu sekaligus juga menggambarkan bagaimana kualitas ketaatan seorang mukmin, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Tentu harus sungguh-sungguh kita sadari bahwa salah satu ciri keutamaan seorang mukmin, kualitas seorang mukmin itu ditentukan oleh ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, bagaimana dia menjadikan Rasul sebagai teladan dalam mengekspresikan ketaatan itu dalam semua dimensi kehidupan. Dan itulah akhlak mukmin. Maka jika kita hendak memahami akhlak mukmin, akhlak muslim, sudah cukup jelas. Akhlak mukmin adalah keseluruhan perilaku sadar seorang mukmin yang dilandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang didasarkan pada ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhlak mukmin adalah cerminan bagaimana dia menjadikan Nabi sebagai teladan hidup. Ada ungkapan kalau kita memahami Islam, syahadat kita itu yang dua, asyhadu an la ilaha illallah, itu menegaskan tauhidul ibadah, yakni kewajiban kita beribadah itu sepenuhnya mutlak hanya untuk Allah. Sedangkan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu menegaskan betapa Rasul itu adalah tauhidul uswah. Jadi teladan yang utama. Maka lengkaplah kita betapa akhlak itu adalah kualitas perilaku yang dilandasi oleh
nilai-nilai kehidupan yang dia lakukan agar bernilai ibadah. Sebab dalam perspektif Islam, hidup ini adalah ladang ibadah. Itulah sebenarnya ketika kita berikrar paling tidak 17 kali dalam sehari semalam, ketika kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, itu adalah ikrar betapa seluruh aktivitas hidup kita akan kita ikhtiari semaksimal sepenuh jihad yang bisa kita lakukan agar bernilai ibadah. Dan karena itu tentu pula harus dipahami bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah mahdhah sebagaimana yang terangkum dalam rukun Islam. Meskipun harus disadari rukun Islam itu adalah pokok-pokok ibadah ritual, ibadah mahdhah yang mutlak harus kita tunaikan. Tapi jangan lupa bahwa ibadah itu ada yang masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah. Nah, akumulasi dari ibadah-ibadah itu yang tercermin pada perilaku kehidupan kita, itulah yang disebut dengan akhlak. Jika akhlak itu didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dan keteladanan pada Rasulullah, maka akhlak itu kita sebut dengan akhlakul karim atau akhlakul mahmudah. Tapi jika sebaliknya, maka itu termasuk ke dalam kategori akhlakul madmumah, akhlak buruk, akhlakul madmumah, akhlak yang jelek. Demikian penting kita memahami dimensi akhlak ini. Pertama, agar kita tidak semata-mata akhlak hanya kita tunjukkan dalam dimensi yang sempit. Ketika kita mengucapkan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu adalah ikrar. Betapa seluruh hidup kita sepenuhnya akan kita lakukan sebagai wujud ketaatan kita pada Allah, dan dari ketaatan itu buah manisnya adalah akhlakul karimah. Tapi penting pula kita pahami bahwa dimensi akhlak itu ada 3. Pertama, dimensi ilahiyah. Jadi akhlak ilahiyah itu adalah akhlak yang merefleksikan hidup seorang mukmin yang bernilai ibadah. Hablum minallah. Ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Tentu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi penting untuk disadari bahwa dimensi akhlak ilahiyah ini tidak terpisahkan dengan dimensi akhlak yang kedua, yakni dimensi akhlak insaniyah. Yakni dimensi akhlak yang mencerminkan bagaimana kita membangun hubungan kemanusiaan. Dan tentu banyak sekali. Dimensi kemanusiaan itu bisa dalam ruang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dalam kehidupan keluarga, hubungan antara orang tua dan anak-anak dan orang tua, begitu seterusnya. Bahkan hubungan kita dengan ghairu muslim, dengan orang kafir, orang munafik, orang muslim, orang musyrik. Itu masuk dalam konteks dimensi akhlak insaniyah. Termasuk tentu di dalamnya adalah bagaimana kita memilih pemimpin. Bagaimana hubungan kita, bahkan keterikatan kita kepada komunitas-komunitas sosial, politik, partai politik misalnya, itu masuk dalam dimensi akhlak insaniyah. Termasuk tentu di dalamnya aspek toleransi kita terhadap perbedaan, tetapi toleransi yang proporsional sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan toleransi atas dasar tradisi
atau karena faktor-faktor sosial ya sekuler misalnya, bukan. Maka disinilah kita akan menemukan dimensi akhlak insaniyah yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan dengan meneladani kehidupan Nabi, kita akan melihat akhlak itu memancarkan cinta, kasih sayang, ya, ketulusan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah dimensi akhlak alamiah. Islamlah satu-satunya agama yang bukan hanya mengajarkan, tetapi memerintahkan kita agar kita memperhatikan ayatul Rahman, ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Perintah untuk mempelajari, perintah untuk menjaga, untuk merawat alam semesta ini, tidak merusaknya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu bagian dari dimensi akhlak alamiah. Dan seorang mukmin terikat oleh kewajiban itu. Karena kita tahu alam ini adalah ayat-ayat Allah. Allah memerintahkan kita untuk mempelajari itu semua karena selain untuk membuka tabir kekuasaan Allah, ya, keperkasaan Allah, semua sifat-sifat Allah yang ada yang tampak dalam alam semesta ini, sekaligus juga untuk meneguhkan iman, mendorong kita untuk lebih kuat beribadah, dan sekaligus juga untuk merefleksikan perilaku akhlak terbaik kita dalam kehidupan sosial, bahkan dalam kehidupan kita sepenuhnya. Tetapi penting untuk dipahami juga bahwa seperti juga iman, ya, seperti juga ilmu, maka akhlak seorang mukmin itu tidak otomatis kemudian konstan, ya. Kita perlu merawatnya karena seperti iman, akhlak pun yazid wa yanqus. Bisa bertambah tetapi juga bisa menurun. Karena kita penting untuk merawat akhlak ini. Dengan apa? Ya, pertama tentu akhlak ini akan bisa kita rawat dengan terus mengkaji Islam itu sendiri dari sumbernya. Karena ilmu yang kita miliki itu sesungguhnya juga ilmu yang bisa berkurang, bisa bertambah, bergantung pada bagaimana kita merawatnya. Kita juga bisa merawat akhlak dengan kualitas, memperbaiki kualitas iman kita. Bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas iman kita? Ya tentu kita harus banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bertaubat, banyak beribadah, banyak memperbaiki kualitas hablum minallah dan hablum minannas. Nah, yang ketiga, kita bisa merawat akhlak kita ini tentu dengan banyak melakukan amal-amal saleh. Dan amal-amal saleh itu demikian luasnya. Kita bisa beramal saleh dalam dimensi ekonomi, sosial, politik, budaya. Terutama yang sangat terasa, yang hari-hari ini kita sedang menghadapi krisis adalah akhlak memilih pemimpin. Di samping akhlak pemimpin itu sendiri. Kita tengah menghadapi krisis kepemimpinan, baik dalam konteks memilih pemimpin yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga memberi banyak manfaat bagi kehidupan semesta, tapi sekaligus juga kita sedang menghadapi krisis kepemimpinan.
proses-proses pemilihan pemimpin dalam kehidupan umat Islam itu harus disadari sangat payah, ya, berat. Kita tidak peduli memilih RT yang akhlaknya mencerminkan akhlak Islam atau tidak. Kita tidak peduli memilih pemimpin di level lurah, camat, gubernur, presiden terlebih. Selama ini kita tidak menyadari bahwa memilih pemimpin itu bagian dari prinsip berislam. Dan itu yang hari-hari ini, bahkan sejak sekian puluh tahun, itu kita ditinggalkan oleh umat Islam. Seakan-akan kepemimpinan, khususnya kepemimpinan sosial, baik dalam kehidupan sosial yang homogen maupun yang heterogen, itu bagian dari prinsip-prinsip agama. Tapi ternyata selama ini kita mengabaikan. Kita membiarkan ternyata kepemimpinan sosial kita, setidaknya di negeri ini, justru diabaikan oleh umat Islam sendiri. Karena itu inilah saatnya untuk menyadari bahwa akhlak Islam itu tidak hanya sebatas pada akhlak yang dimensinya sempit. Padahal itu terkait dengan kehidupan kita sepenuhnya. Jika seorang mukmin, seorang muslim memahami Islam secara utuh, demikian pula jika seorang pemimpin di level manapun memahami Islam secara utuh, tentu tidak akan mudah seorang pemimpin melakukan tindakan-tindakan fahsya wal mungkar. Perilaku korupsi, suap, berzina, mengambil hak orang lain, mengambil hak fakir miskin, yatim piatu, ya, membunuh. Itu adalah perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam. Dan kita melihat fakta, ya, perilaku-perilaku rendah itu justru dilakukan oleh orang yang mengaku muslim. Meskipun faktanya mereka sesungguhnya adalah orang-orang munafik, atau mungkin orang-orang musyrik yang berbaju Islam, kaum sekuler, kaum liberal, ya. Dan karena itu memahami akhlak Islam ini perlu kita lakukan pemahaman yang utuh sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana Nabi memberi teladan terbaik kepada kita. Hadis Nabi yang menegaskan, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak, itu maknanya begitu luasnya dan penting untuk kita pahami, agar jangan sampai kita memahami hanya secara parsial, seakan-akan hanya sebatas akhlak yang berhubungan dengan kesopan santun dan sebagainya. Bukan. Akhlak dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana kita memilah dan memilih, memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara yang haram dengan yang halal, antara hak dan kewajiban, antara pahala dan dosa, antara suci dan najis, begitu seterusnya. Jika kita memahami hukum-hukum, nilai-nilai syariat dalam perspektif Islam seperti contoh di atas, tentu kita bisa memilih yang halal, meninggalkan yang haram. Memilih yang memberi pahala dan meninggalkan yang dosa. Memilih yang baik, meninggalkan yang buruk. Memilih yang membangun, meninggalkan yang merusak. Begitu seterusnya. Nah, saya kira itu sedikit ulasan tentang akhlak, bagaimana kita menginternalisasi akhlak itu dalam kehidupan kita sepenuhnya. Monggo, barangkali ada yang ingin melengkapi,
Monggo. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan tentang internalisasi akhlak Islam. Terima kasih. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Hakim atas penyampaian materi malam hari ini. Ya, perlu saya rangkum penyampaian materi tadi. Ketika kita ngomong kualitas mukmin, yang dilihat ada 2 poin, 2 hal penting. Yang pertama yaitu tentang ketaatan, akhlak mukmin itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana sih kita menjadikan Nabi kita Muhammad SAW menjadikan keteladanan yang tauhidul Islam. Nah, jadi Ustadz Hakim mengatakan bahwa ada 3 poin hal penting merawat akhlak, yaitu dari dimensi ini ya, dari dimensi ilahiyah, ya, yaitu terkait hablum minallah kita, kemudian dimensi insaniyah, ya, bagaimana berdasarkan toleransi yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah dimensi alamiah, bagaimana kita bisa merawat alam semesta dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi ringkasan materi yang disampaikan oleh Ustadz Hakim. Dan yang perlu saya ingatkan lagi bahwa kajian program SIP online ini kita tidak sekedar hanya berceramah atau menggurui, tapi kita di sini lebih banyak sharing dan diskusi. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, ada yang diskusikan. Monggo, Bapak Ibu sekalian, kita bisa saling diskusi. Baik, silakan kalau memang ada pertanyaan dan ada yang perlu ditambahkan, silakan. Alhamdulillah sudah hadir di sini Bapak Sugimin, ya, alhamdulillah, dan juga Pak Tuto, Pak Anton, Pak Nazar, dan Ibu Septawati. Silakan kalau ingin ada didiskusikan atau ada dipertanyakan, silakan. Karena kajian kita program isi ini bukan ceramah ya, tapi kita di sini lebih diskusi, saling mengisi dan juga saling melengkapi. Monggo, kalau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dan ya kalau ya, saya ingin menambah, monggo Ustaz. menanyakan pada Pak Hakim ini. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hakim luar biasa, sungguh luar biasa, dan itu sangat-sangat benar dan bagus. Tinggal masalahnya kita bagaimana bisa mendapatkan itu secara built-in, gitu. masuk ke dalam hati kita dan menjadi suatu yang refleks. Kita tidak usah mikir, gitu, otomatis begitu. Nah, ini yang mungkin dimaksud dengan internalisasi. Bagaimana akhlak Islam, akhlak mulia, itu menjadi refleks dari setiap Muslim yang tadi diberikan gambaran secara utuh tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga menanyakan ini. Kalau misalnya kita disuruh memilih begitu dari seluruh perbuatan bagus, ya, yang tentunya sangat banyak. Itu apa itu? Yang kunci perbuatan bagus yang sering menjadi inti dari akhlak manusia yang baik itu. Tadi sudah diterangkan dengan sangat mudah untuk ditangkap, yaitu bahwa tinggalkan kemungkaran. Itu sudah benar. Ya, tinggalkan yang tidak benar. Nah, sekarang setelah kita meninggalkan yang tidak benar, untuk kebaikan yang sangat banyak itu, mana kira-kira bentuk-bentuk kebaikan yang menjadi kunci untuk kita jadikan bagian dari hidup kita sehari-hari yang refleks gitu. Yang refleks itu artinya otomatis gitu. Tidak pakai mikir, tapi kita langsung kerjakan. Mungkin ini yang bisa ditambahkan oleh Pak Hakim. Melatih diri kita menjadi Muslim yang mempunyai refleks akhlak Islam, akhlak mulia. Itu pertanyaan saya.
Baik Ustaz, matur nuwun tadi pertanyaannya. Ya Ustaz Hakim, tadi ada 2 poin yang saya tangkap dari Ustaz Fuad ya. Jadi bagaimana kita sih bisa membuat akhlak itu, internalisasinya seperti apa. Dan yang kedua, apa sih kunci ya ketika kita sudah meninggalkan ya kemungkaran atau perbuatan kita sudah melakukan bagus, itu nanti bisa refleks otomatis ya, langsung kita bisa melakukan itu. Itu mungkin tadi dari Ustaz Fuad yang bisa digambarkan oleh Ustaz Hakim. Monggo Ustaz, tafadhol. Ya. Panjang menjawab pertanyaan yang tidak mudah ini untuk menjawabnya. Tapi saya akan mencoba menjawabnya begini. Akhlak Islam itu kan cermin keberagamaan, kualitas keberagamaan. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa kita ini bukan sekedar makhluk ekonomi, ya, bukan sekedar makhluk politik, tapi yang lebih penting, paling prinsip adalah makhluk agama, makhluk beragama. Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang sunnatullah, salah satu sunnatullah yang ditetapkan pada manusia adalah beragama. Dan kesadaran beragama inilah yang harus dibangun, dirawat. Dan itu tidak sakdek saknyet. Butuh waktu. Karena itu pendidikan agama yang benar itu tentu akan mampu menanamkan nilai-nilai akhlak yang benar. Nah, pendidikan agama yang benar dalam pendidikan agama Islam tentu yang tercakup dimensi akidah, dimensi syariah, dan dimensi ibadah. Buah manisnya adalah akhlak itu sendiri secara keseluruhan. Dan karena itu, semakin baik kualitas akhlak seseorang, maka itu sebenarnya cerminan bagaimana kualitas spiritualnya, satu. Dan yang kedua, bagaimana kualitas intelektualnya. Dan yang ketiga, bagaimana kualitas emosionalnya. Tiga hal ini akan menentukan juga kualitas sosial seseorang. Nah, jika kesadaran ini dirawat, dipupuk, dibimbing, dibina sejak dini, maka itu akan membentuk karakter. Jadi membangun akhlak itu tidak bisa serta merta, tidak bisa. Setidaknya ada 4 hal yang harus dibangun dalam diri seseorang agar seorang mampu melakukan internalisasi nilai-nilai akhlak itu ke dalam dirinya dan tercermin dalam kehidupan nyata. Yang pertama, seorang muslim harus ikhlas beragama. Itu syarat mutlak. Yang pertama. Dan yang kedua, harus cerdas. Karena beragama, sebuah hadis menegaskan, meskipun hadis ini sering diperdebatkan, ada pesan yang berbunyi ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama itu butuh akal. Semakin baik akal seseorang yang dilandasi oleh keikhlasan, maka insya Allah kualitas agamanya akan semakin baik. Dan kecerdasan itu dicerminkan lewat belajar menuntut ilmu, ya, ilmu Islam secara utuh, baik ilmu kauliyah maupun ilmu kauniyah. Dan yang ketiga, akhlak itu juga ditentukan bagaimana kita bisa melakukan internalisasi nilai-nilai Islam itu secara istiqomah. Nah, ya. Jadi tidak bisa kita ujuk-ujuk membangun karakter, sikap, tabiat, perilaku dengan pendidikan sesaat, tapi pendidikan yang terus-menerus.
long life education. Kan itu kita paham ketika Islam menegaskan bahwa pendidikan Islam itu sepanjang hayat. Ada pesan Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kajilah ilmu Islam itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Itu menunjukkan betapa belajar dalam rangka membangun akhlak itu bukan sesuatu yang bisa dibangun sesaat. Kita harus memupuknya, merawatnya setiap waktu. Dan yang tidak kalah pentingnya, akhlak itu akan bisa kita jaga manakala kita membangun komunitas Islam. Jamaah Islam, jamaah sholat, jamaah ekonomi, jamaah politik, jamaah hukum, dan sebagainya. Karena Islam ini bukan semata-mata agama individual. Islam ini adalah agama sosial. Agama yang membangun kejamaahan. Dan kejamaahan itu hanya mungkin manakala kita juga membangun kepemimpinan di dalamnya. Tidak mungkin kehidupan sosial ini bisa mewujudkan keadilan, toleransi, dan sebagainya, tanggung jawab, kepedulian, ya, nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Kalau dalam kehidupan komunitas sosial kita tidak ada pemimpin yang kita pilih paling tidak kita pandang yang terbaik, kualitas keislamannya, kualitas hablum minallah, dan kualitas hablum minannasnya. Kualitas akidahnya, kualitas pemahaman syar'inya, dan pengamalan syariatnya dalam kehidupan nyata. Nah, saya kira jika itu dilakukan secara istiqomah terus-menerus, saya kira insya Allah pada akhirnya akhlak itu akan refleks, ya, akan secara refleks ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya akhlak dalam memilih mana yang halal dan mana yang haram. Kalau kita tahu ilmunya, misalnya zina itu haram, ya, dengan segala konsekuensi dunia dan akhirat, maka sudah pasti seorang mukmin, apalagi seorang pemimpin, pasti akan memilih meninggalkan yang haram, akan meninggalkan korupsi, suap, ya, merusak, berzina, dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang bisa saya tambahkan untuk sekedar menjawab pertanyaan dari Ustaz Fuad. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Ustaz Hakim tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ustaz Fuad, ya, terkait bagaimana sih kita bisa mengintegrasi akhlak itu sendiri. Karena dalam sebuah hadis mengatakan innama bu'ithtu liutammima masolihal akhlak, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang ada di bumi ini. Jadi Ustaz Hakim mengatakan nggak bisa kita saknyet menentukan bahwa secara cepat, ya, bahwa kita menuntut bahwa akhlak seseorang itu harus baik. Karena dari Ustaz Hakim mengatakan bahwa semakin baik akhlak seseorang, itu akan terjemahkan dalam kualitas spiritualnya, kualitas emosionalnya, kualitas intelektualnya, dan kualitas sosialnya. Ketika akhlak seseorang itu baik, maka 4 poin ini akan tercermin dalam kualitas pribadinya. Dan tadi ada 4 hal, ya, yang saya tangkap terkait internalisasi akhlak, bahwa kita bisa refleks bahwa ketika seseorang, oh ya, ini adalah benar, adalah salah. Ada 4 hal yang saya tangkap. Yang pertama adalah ikhlas dalam beragama. Dan yang kedua adalah harus cerdas seseorang itu. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Dan yang keempat adalah kita membangun komunitas Islam atau jamaah. Itu jamaah ekonomi, jamaah hukum, jamaah sosial lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi ada satu lagi yang perlu saya tambahkan. Jadi, ya, silakan Ustaz, monggo. Ya, ada satu lagi yang perlu saya tambahkan. Jadi selain keikhlasan, kecerdasan, sikap keistiqomahan, ya, sikap
sikap-sikap syukur dan sabar, tapi juga tadi disampaikan bahwa nilai-nilai akhlak Islam itu juga harus diamalkan secara totalitas, secara kafah ya, dalam semua dimensi kehidupan. Baik dalam aktivitas ibadah Allah maupun ibadah ghairu mahdoh. Saya kira itu, Mas Farid. Terima kasih. Ya, saya kok sangat-sangat benar-benar kagum ini sama Ustadz Hakim ini. Masya Allah. Ya, begitu bagusnya cara mengungkapkan ya. Jadi kalau saya ingin meringkaskan itu yang tadi internalisasi itu satu poin itu, poin 1 dan 2 itu susah dilihat itu Mas. Mungkin poin yang ketiga itu dan keempat itu bisa nampak itu. Jadi kita mendidik kebersamaan itu yang tadi itu dengan orang lingkungan harus baik itu. Terus yang kedua itu artinya yang ketiga itu tadi disebutkan adalah istiqomah. Saya bilang itu pembiasaan itu. Jadi kalau kita mempunyai anak ya, maka harus dibiasakan itu anak itu memberikan akhlak yang baik, meninggalkan yang mungkar dan mengerjakan yang baik-baik. Jadi pembiasaan hidup. Karena masalah akhlak itu bukan masalah yang dipelajari dari buku, terus dihafalkan, terus kemudian direproduksi sebagai pidato gitu. Enggak. Tapi pembiasaan. Istiqomah itu tadi istilahnya Pak Hakim. Saya anggap itu sudah luar biasa. Dan yang keempat itu jangan lupa membangun, jangan kita salah masuk komunitas. Kalau kita masuk di komunitas maling, susah itu untuk kita bisa berakhlak baik. Jadi kita itu harus betul-betul membersihkan komunitas kita dan kita harus membiasakan berperilaku baik. Insya Allah itu akan menjadi karakter dari orang itu, suatu karakter yang baik. Saya kira itu catatan khusus saya dan saya bilang itu bagus sekali. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah tadi sudah dikuatkan lagi ya. Ada di poin ketiga dan poin keempat itu yang bisa kita lihat, kita ukur istiqomah pembiasaan. Baik itu kepada keluarga kita, anak-anak kita, ya kita bisa membiasakan itu dari sekarang dan juga membangun komunitas ini, jamaah kita ini. Jangan sampai kita salah memilih komunitas kita, jamaah kita. Baik, alhamdulillah malam ini materinya benar-benar berbobot ya, Bapak Ibu sekalian ya, disampaikan oleh Ustadz Hakim dan dikuatkan oleh Ustadz Fuad. Ya, mungkin alhamdulillah sudah bergabung juga ada Pak Baksono, Pak Muhammad Musli. Silakan Bapak sekalian, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditambahkan. Dan saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang belum ikut bergabung atau belum menyaksikan SIP program online kita mulai sesi 1 sampai sesi kelima, jangan khawatir, panjenengan semua bisa lihat program SIP online ini di channel YouTube Syarikat Islam Politik. Silakan bisa dilihat dan juga bisa di-download rekamannya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, apa ada tambahan lagi? Silakan ada mau ditanyakan. Karena subhanallah ya materi kita malam ini ya malam ke-6 Ramadan ini terikat akhlak ini benar-benar sangat berbobot dan berkualitas. Ya, cukup. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi, didiskusikan lagi karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya 25.09. Oke, kalau memang tidak ada yang ditambahkan. Pak Sugimin, kelihatannya ada yang mau didiskusikan, monggo. Pak Sugimin, silakan. Bisa di-on-kan audionya kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo silakan. Senyum-senyum ini Pak Sugimin ini. Ya. Monggo. Begini ceritanya. Orang tua itu pengalaman sudah banyak. Artinya akhlak itu sudah secara ini dalam kalau kita Muslim ya, dan kita pernah lihat khotbah Jumat, lihat ceramah-ceramah dan sebagainya. Pokoknya soal turut tentang akhlak itu mungkin telah terkuasai ya. Tetapi yang menjadi masalah sekarang itu kalau ketika kita menjadi pemimpin begitu,
Nah, ini yang namanya apa istilahnya ya? Yang sangat menentukan dadalnya dari kakak yang bagus, bukan terperosok ke dalam satu jurang itu, bagaimana secara apa ya melatihnya supaya orang-orang itu, waduh ini gimana saya kemukakannya. Sudah, contohnya begini ya, tanya pengalaman gini ya, ada dari kisah aja, ada seseorang yang dihadapkan pada suatu saat kalau dia melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan ya uang kira-kira seharga 2 mobil gitu kayak. Ya, harapan itu jadi sebagai seorang pemimpin. Nah sekarang bagaimana akhlak yang sebaik pun apa itu bagaimana untuk bisa mengamalkan akhlak yang baik harus menolak itu. Nah sekarang bagaimana benteng yang kuat sampai berganti yang luar biasa itu bisa ditolak. Itu hanya suatu yang kita sebut keyakinan kepada Allah. Dah. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan, dan kalau kita mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah itu, suatu saat kamu akan dapat balasannya dari situ. Jadi akhirnya ya walaupun sudah ini akan ya tidak melakukannya, karena apa? Hanya yakin Allah itu. Jadi rupanya pengawasan keyakinan pengawasan Allah kepada diri kita itu sebenarnya yang menentukan akhlak mulia atau tidak tadi itu. Itu yang namanya suap. Nah, sekarang yang kita sebut godaan yang lain. Godaan yang lain misalnya, ya jadi itu kisahnya aja ya. Siapa yang berkisah itu. Jadi suatu saat ada seorang mahasiswa yang belajar di luar negeri. Di luar negeri itu bebas. Ada apa kalau belum menikah itu berhubungan seksual apa itu sudah sudah bebas, artinya ya secara moral boleh. Nah sekarang apa yang bisa membentengi itu, yang bisa tidak terperosokkan, ternyata hanya ingat kepada Allah itu. Iya, karena perbuatan saya itu adalah Allah melihatnya, maka ya akibatnya kita akan tahu kalau kita melanggarnya. Jadi untuk menjadi tidak itu loh, kalau kita tergoda, bagaimana kalau itu supaya tidak itu. Jadi akhlaknya ada bagus itu, tapi sebenarnya ada suatu godaan yang luar biasa yang satu kali perbuatannya bisa meruntuhkan dari akhlak itu semua. Nah, yaitu kuncinya adalah keyakinan kepada Allah tadi itu. Jadi mau berbuat maksiat, teguh Allah ya. Jadi itu Allah melihat ya. Jadi kalau tidak begitu ya tetap saja kok ada korupsi, ada zina, ada macam-macam. Tapi kalau tonggak keyakinan itu kuat sekali ya, insya Allah itu akan dalam keadaan yang bagus. Jadi ya itu ayat mana pokoknya kalau bisa sampai kepada diri seorang, apalagi kalau itu diri pemimpin itu sampai punya keyakinan bahwa segala sesuatunya itu Allah melihat, saya tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Nah itu yang bagaimana kita memilih seorang pemimpin yang punya keyakinan yang semacam itu. Ini kan arahnya kepada kepemimpinan ya. Nah bagaimana kita melihat itu nanti itu, oh akhlaknya pemimpin itu begini dan sebagainya. Barangkali mungkin ke situ akhir dari itu di sana caranya. Nah itu tidak tahu teorinya mana itu yang terkait langsung bahwa kita latih sedemikian rupa sehingga seorang itu pasti harus yakin tentang bahwa apa yang dikerjakan itu Allah melihatnya. Wa ma'akum mana kuntum walu bima ta'maluna basir, kan begitu ya. Di mana kamu berada, Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Nah itu kira-kira begitu ya. Nah, tidak tahu gimana jawabannya bapak-bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Sugimin. Tadi sudah memberikan kisah dan ilustrasi ya.
terkait kalau memang ada seorang pemimpin ya yang memang hanya sudah bagus tapi ada godaan yang begitu berat ya. Bagaimana membentengi semua itu ya. Tadi juga didiskusikan kisah-kisah lainnya oleh Pak Sugimin. Memang dari orang tersebut akhlaknya sudah bagus, tapi ada sebuah godaan yang berat ya. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, apa sih yang bisa membentengi itu semua? Itu tadi yang ingin dikisahkan dan juga bisa didiskusikan. Mungkin Ustadz Hakim bisa menambah sedikit. Ustadz Hakim tadi yang disampaikan oleh Sugimin. Sebelum Ustadz Hakim saya mau nambahin. Oh, silakan Ustadz. Monggo. Ujungnya itu nanti Ustadz Hakim. Iya. Apa yang disampaikan Pak Sugimin luar biasa juga. Itu yang justru menjadi problem nyata kita. Ya, kalau terkait dengan internal itu, saya pasti yakin kita tidak bisa menengoknya. Apakah dia betul-betul sudah di dalam itu ya yakin pada Allah itu sehingga kemudian tidak berani berbuat. Itu yang tahu hanya Allah dan dia gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang dunia sahada, dunia manusia ini ya itu kan dunia gaib itu yang tidak bisa ditembus. Menurut saya hanya ada dua itu menurut saya. Nomor satu, si pemimpin ojo kena godol lah. Jangan godaan itu masuk ke dalam pemimpin itu. Ada pembentengan itu. Gitu ya. Yang kedua, kalau terpaksa godaan itu masuk ke pemimpin dan dilanggar oleh si pemimpin, harus ada sanksi pada si pemimpin yang serius, yang menjerakan. Itu dimensi empiris dari upaya kita supaya pemimpin ini menjadi pemimpin yang benar. Kalau yang personal, yang tidak pemimpin itu ya otomatis lah lain lagi. Tapi kalau menyentuh pemimpin, yang pemimpin itu akan menentukan kebijakan publik. Dan kebijakan publik itu yang akan menentukan nasib rakyat. Dan kemudian si pemimpin itu melakukan satu kesalahan yang fatal. Menurut saya itu harus ada hukuman yang menjerakan. Tidak ada lain. Supaya tidak ditiru oleh pengganti dia dan macam-macam. Ya, di samping otomatis harus ada proteksi dari lingkungan si pemimpin supaya dia tidak kemasukan itu suap. Bagaimana suap itu masuk, Mas? Ada pintunya masuk itu. Nah, itu diblok oleh para mereka yang ingin melindungi si pemimpin. Tapi kalau itu masih juga bocor si pemimpin atau melanggar dia dan sesuatu yang sangat fatal, harus dilakukan sanksi yang menjerakan. Itu catatan saya tuh ya. Yes. Kalau dilihat dari sudut sahada, kalau internal nggak ada yang tahu, Mas. Nggih, monggo. Itu tambahan Pak Hakim mungkin jawabannya berbeda itu okay. Saya kira ya ujungnya lah. Ya. Ya Ustadz matur nuwun. Tadi saya kalau dari personal kita tidak tahu ya itu hubungan dia dengan Allah. Tapi kalau dari empiris ya dari satu dan dua buat ngomong proteksi terhadap pemimpin sendiri. Tapi kalau memang sudah jebol, sudah bocor, maka sanksi yang harus diberlakukan. Baik, Ustadz Fuad, matur nuwun atas tambahannya. Mungkin Ustadz Hakim yang terakhir, Ustadz, ada yang mau ditambahkan lagi? Monggo, Ustadz. Nabi pernah mengingatkan kita kualitas ilmu, iman, dan amal setiap orang itu tidak akan selamanya konsisten. Artinya akan ada saatnya mengalami penurunan, ya. Bahkan satu saat bisa jika kita gagal merawatnya, membangunnya, maka akan hilang iman kita. Dan jika hilang, maka akan otomatis mengganggu kualitas akhlak kita. Al-Quran menegaskan hidup ini tidak mulus-mulus, akan selalu dinamis. Kita akan dihadapkan pada dialektika nilai-nilai hukum antara hak dan batil, pahala, halal, haram, hak dan kewajiban. Itu akan terus ya pada kehidupan kita dan akan menguji kita.
Nah, di tengah ujian itu kita juga akan dihadap pada godaan-godaan, gangguan-gangguan, penghalang-penghalang. Dalam diri kita sendiri ada nafsu, tapi di luar diri kita bisa masuk juga ada syaitan yang akan juga selalu mengganggu. Kita tengah berada di bulan Ramadan. Salah satu esensi bulan Ramadan itu adalah bulan yang hendak melatih kita untuk bagaimana agar nafsu kita terkendali. Karena nafsu itu seperti dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 53, itu bisa menjadi sumber pendorong perilaku keji dengkar. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa lamaratin bismillah ma rahima rabbi. Ini pernyataan Nabiullah Yusuf ketika digoda oleh seorang wanita yang bukan hanya cantik tapi juga benar-benar menggiurkan dari segi status sosial, status ekonomi, dan sebagainya. Tapi Nabiullah Yusuf menegaskan dirinya dengan kalimat, aku tidak akan membiarkan nafsu kuliah. Ya, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amarat bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu akan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan haram, perbuatan batil, perbuatan yang menyimpang dari norma-norma agama, dalam hal ini tentu Islam. Illa ma rahima rabbi, kalau jika nafsu itu terlatih, terkendali, ya, dan yang mampu mengendalikan nafsu kita itu manakala potensi kolbu hati, dalam ini potensi spiritual dan potensi intelektual kita juga mengatasi kekuatan nafsu. Mengapa orang korupsi, berzina, melakukan itu karena nafsu lebih dominan, bahkan mampu mengendalikan hati dan akalnya untuk tunduk ke nafsunya. Dan karena kemudian nafsu dan setan bersama-sama. Mengapa di bulan Ramadan ini meskipun setan dibelenggu, tapi perbuatan keji dan mungkar masih jalan? Ya karena banyak dari kita yang belum mampu melatih mengendalikan nafsu kita sendiri. Dan karena itu kemudian ya bulan Ramadan sekali nafsu merongrong kita. Dan perbuatan yang tidak mencerminkan akhlak mulia, akhlak yang manusiawi itu masih sering kita saksikan. Bahkan tidak jarang kita sendiri juga mungkin khilaf atau karena lupa, karena sifat dasar kita, maka perbuatan negatif, dosa itu juga kadang-kala juga masih kita lakukan. Dan itu sebenarnya dalam batas tertentu normal. Karena al-insan mahlul khata' wa nisyan. Tapi persoalannya ketika orang menyadari bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah, dosa, maka dia segera mencucinya dalam bentuk taubat terutama. Dan inilah bulan Ramadan disebut dengan bulan saat kita melatih agar kita terbiasa dengan bertobat, ya, beristighfar. Agar dengan itu kita lebih bisa membangun kualitas ibadah, amal saleh, kualitas akhlak kita lebih lagi, sehingga Ramadan ini akan menggugurkan dosa-dosa kita, melipat gandakan pahala, mengembalikan kita pada fitrah kita seperti ketika baru dilahirkan, atau bahkan kita akan meraih kemuliaan. Dan kemuliaan dalam Al-Quran itu adalah kalau kita dipandang pantas oleh Allah untuk memiliki gelar muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan itu adalah puncak dari ibadah puasa yang kita tunaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu hal lagi, saya kira mengapa banyak dari kita yang tidak terlatih untuk merawat akhlak, merawat menjaga akhlak kita,
bisa jadi karena banyak dari kita juga belum memahami perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Sekaligus juga larangan-larangan Allah. Seperti contoh misalnya dalam Quran, itu ada ayat yang dijawab dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu taqulu fi kafah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum nar. Itu jumlahnya 92 kali. Nah, pasti banyak dari kita yang jarang yang mengkaji ayat-ayat itu, yang inti pesannya adalah kita memahami apa perintah Allah yang ada dalam ayat-ayat itu, sehingga kita memahami oh, batas halal, batas haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang mendatangkan pahala dan mendatangkan dosa. Nah, kalau itu selalu kita kaji ya setiap waktu dan kita praktekkan dalam kehidupan nyata, baik dalam praktek hablum minallah maupun hablum minas, maka insya Allah itu akan jadi benteng, jadi apa kekuatan internal dalam kehidupan kita, sehingga secara eksternal yang kita tunjukkan dalam kehidupan itu saya kira apa sejalan dengan apa yang ada dalam diri kita, dan kunci yang ada dalam diri kita adalah keikhlasan. Maka benar keikhlasan itu memang yang tahu adalah diri kita sendiri dan Allah. Tetapi cermin keikhlasan itu pasti tampak dalam praktek pengamalan nilai-nilai agama itu dalam kehidupan nyata. Semakin kita memahami itu secara utuh, maka kita akan menampakkan nilai-nilai Islam itu tidak hanya dalam praktik ibadah mahdhah, tapi juga dalam bagaimana kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, memilih pemimpin, begitu seterusnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Ustaz Sugimin. Baik, alhamdulillah, matur nuwun Ustaz Hakim. Jadi penyampaiannya bahwa yang saya tangkap bagaimana kita bisa mengelola nafsu kita, ya itu insya Allah dikatakan dalam sebuah ayat nama akramakum indallahi atqakum, bahwa memang sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tak terasa kita sudah jam terakhir. Silakan Ustaz Hakim, silakan. Oh ya, boleh ya. Monggo. Tadi silakan. Yang saya kupas dari surat Yusuf ya. 53 itu ada bu yang membahas penyakit nafsu. Ya. Kalau tidak saya sebutkan misalnya ada 10 penyakit nafsu yang mengakibatkan akhlak seseorang rusak. Dan itu sumbernya dari nafsu kita. Yang pertama adalah penyakit al-kibir, sombong. Itu nafsu. Ya. Dan yang kedua ujub. Ya, ujub. Orang merasa bangga dan tunjukkan. Dan yang ketiga al-hasad, dengki. Dan yang keempat adalah al-hirs, raks. Ya. Dan yang kelima al-bakhil, kikir. Yang keenam al-kibir, bukan berdusta. Yang ketujuh adalah riya, ya, pamrih, ingin selalu dipuji orang, ya, hingga dia tunjukkan prestasinya, sikapnya, perilakunya, begitu seterusnya. Yang berikutnya adalah amarah, ya, sikap ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi-emosi yang dicerminkan dalam bentuk sebentar-sebentar marah yang tidak mampu dikendalikan. Dan masih banyak lagi. Ada buku yang membahas penyakit nafsiyah itu jumlahnya 90, judulnya 99 penyakit nafsiyah. Ya. Sayangnya sudah agak sulit mencarinya. Dulu penerbit Bina Ilmu yang menerbitkan buku itu. Bina Ilmu atau penerbit ini ya. Tapi saya pernah memiliki itu dan sangat bagus untuk memahami apa dari nafsu kita itu muncul beragam penyakit yang sering tidak disadari, terutama oleh para pemimpin. Misalnya pemimpin kita sering
menunjukkan sikap sombongnya, arogansinya, ya, kedengkiannya, ya, dengan mudah melakukan korupsi, ya, suap dan sebagainya. Kerakusan itu kan tampak sekali. Sekaligus juga kebahilannya, kekikirannya. Tapi ironisnya mereka-mereka itu sedang menutupi, ya, kerendahan akhlaknya itu dengan ya sedikit beramal, membantu masjid, ya, mengerjakan infak, sedekah sekedarnya. Padahal itu hanya ya bisa jadi kamuflase. Tapi kita tidak apa menuding itu dengan sikap suudzon, karena tetap kita harus melihat sisi positif manusia. Karena ada hadis Nabi, hati bisa bolak-balik. Kan salah satu doa kita adalah doa Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, Ustaz Hakim. Alhamdulillah, ini kalau diteruskan ini kajian khusus ini terkait penyakit nafsu, ya. Ya, Ustaz Hakim, ya. Karena bahasanya cukup semakin malam semakin berat ini, ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tak terasa ini kita sudah masuk jam 21.21 ya, hampir setengah 10 ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan hari ini itu bermanfaat ya buat kita semua, dan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah insya Allah pekan depan, Sabtu depan kita tetap akan secara istiqomah ya, kajian program Isipot ini tetap berjalan dan kita mulai pukul 8, dan nanti Bapak Ibu yang belum ikut atau belum tahu tentang kajian kita di sesi 1 sampai ke 5 bahkan ke 6 ini nanti akan kita upload di YouTube di channelnya Syarikat Islam Politik. Silakan nanti bisa dilihat secara lengkap dan tuntas. Mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa sebagai bahan ya, dan nanti kita diskusikan untuk pertemuan berikutnya. Baik Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Mudah-mudahan Ramadan ini mulai hari pertama hingga hari ini puasa kita, tilawah kita, tadarus kita ya, dan juga sodako kita itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku moderator mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, terima kasih yang sudah awal sampai akhir tetap stay di sini, Pak Sugimin, Bu Saptawati Rahayu, Pak Najib Nasution, Pak Tutuk Wibowo, Pak Anton, Pak Muhammad Muklis, Pak Baksono, Pak Nuwun sudah stay hingga sampai akhir acara ini. Mudah-mudahan barokah Pak pertemuan majelis ilmu kita malam hari ini. Baik, amin. Saya pamit dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Baik, saya pamit dulu. Terima kasih. Mohon maaf. Saya pamit dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.